Membahas mengenai seberapa besar begitu ya para pelaku pasar berekspektasi The Fed akan memangkas suku bunganya. Mungkin berada di kisaran 100 basis point begitu ya untuk di sepanjang atau di sisa tahun 2024. Nah, jika ternyata nanti akhirnya The Fed memang memangkas suku bunganya di bulan September ini, apakah langkah ini juga harus diikuti oleh Bank Indonesia? Bagaimana Anda melihat ini? Seberapa urgent begitu bagi Bank Indonesia untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh The Fed? Pak Rudi, silakan. Kalau secara historis, saya lihat pejabat bank sentral di Indonesia itu dulu beberapa kali pernah menurunkan suku bunga lebih cepat. Tapi kalau melihat kondisi seperti sekarang, saya kira nilai tukar yang sangat menentukan. Apabila nilai tukarnya bisa di bawah 15.000 misalnya, nah bisa saja kita turunkan bunga walaupun Amerika belum turunkan suku bunga. Tapi kalau di level sekarang, mungkin yang terjadi itu masih sama sih. Jadi kalau misalnya Amerika turunkan 2 kali, sambil melihat perubahan kurs kita juga mungkin sekitar di 2 kali. Baik, menurut kacamata Anda Pak Emil seperti apa langkah yang harus diikuti oleh Bank Indonesia terkait dengan apabila ternyata nanti The Fed memang benar-benar memangkas suku bunganya di bulan September ini? Ya, mengamati respons kebijakan BI akan cukup menarik ke depan ya, karena kita lihat rupiah sudah cukup menguat jauh ya, bahkan melampaui juga asumsi yang sempat disampaikan oleh BI di pertengahan tahun kemarin. Kalau kita lihat apakah sudah ada urgensi bagi BI untuk menurunkan suku bunganya, sebenarnya belum. Karena kalau kita lihat pertumbuhan kredit misalkan, itu masih cukup kuat di 11,5% ya secara year on year. Yang mana artinya dengan tingkat suku bunga yang saat ini masih tinggi pun pertumbuhan kreditnya masih bisa berjalan cukup kencang. Rupiah juga sama, rupiah juga sudah tidak lagi membutuhkan suku bunga yang tinggi sebenarnya, karena kita sudah lihat bahwa penguatan rupiah dalam 1 bulan terakhir itu sudah mampu mengalahkan beberapa negara ASEAN dan juga peers lainnya. Sehingga artinya mempertahankan suku bunga juga sudah tidak diperlukan, tapi untuk menurunkan itu juga urgensinya belum ada. Nah, ini justru memberikan ruang kebebasan bagi BI untuk mengamati, mendigest ya, mencerna data-data yang akan keluar lebih lanjut, apakah nanti pemotongan suku bunga akan dilakukan sebelum The Fed atau tidak. Kami sendiri mengasumsikan terkait dengan timing, sebenarnya BI bisa memulai antara di bulan September atau Oktober. Tidak ada urgensi yang mengharuskan di bulan September BI memotong suku bunga, hanya saja room itu sebenarnya sudah ada. Jadi tergantung nanti reaction function dan juga preferensi dari BI, apakah ingin memanfaatkan room yang sudah ada tersebut. Sebagai contoh, tingkat suku bunga real Indonesia saat ini, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara Asia, itu kita salah satu yang paling tinggi, di 4,12%. Mungkin yang terdekat dengan kita ada India di sekitar 3% dan kemudian Filipina di 1,8%. Artinya dengan inflasi yang juga sudah rendah ini, saat ini BI punya room yang sangat lebar untuk mampu dimanfaatkan nanti ketika BI merasa sudah cukup nyaman bahwa rupiah tidak akan berbalik melemah jika BI melakukan pemotongan suku bunga. Sehingga kami memperkirakan BI dapat memotong suku bunga mulai di kuartal 4 sampai dengan 3 kali 25 basis point. Baik, lalu terkait dengan penguatan dari rupiah ya yang cukup signifikan di pekan lalu dan juga kita lihat ada IHSG yang mencetak rekor barunya begitu ya, berada di level 7.500-an. Artinya memang penguatan dari rupiah ini dan juga penguatan dari IHSG ini tentunya segala sesuatu yang diharapkan oleh pasar begitu ya. Tapi mengamati dinamika yang terjadi di tingkat global, ada konflik di Timur Tengah yang juga kita belum tahu kapan usainya. Resiko-resiko seperti apa yang artinya perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar walaupun rupiah dan juga pasar saham kita sangat menarik pergerakannya di pekan lalu? Iya, terkait dengan risiko global ya, mungkin kita bisa melihat geopolitik itu satu hal, walaupun geopolitik itu tidak bisa kita terka. Kita tidak bisa memperkirakan outcome seperti apa yang akan terjadi, kemudian eskalasi nanti magnitudenya sebesar apa, luasan geografisnya seluas apa, itu sama sekali tidak bisa kita perkirakan. Bahkan mungkin beberapa kali, seringkali juga Amerika mungkin tidak memperkirakan bahwa suatu konflik ini akan melebar melampaui perkiraan mereka di awal. Jadi sifat investor atau sikap investor saat ini lebih kepada merespon. Jika terjadi konflik, jika terjadi eskalasi yang tidak diinginkan, maka bagaimana responsnya? Hanya seperti itu tindakan terbaik yang investor dapat lakukan. Mungkin antisipasinya ada sebagian yang melakukan hedging ya, melihat bahwa aset emas, kemudian aset energi itu sudah mulai menarik ya, downside-nya sudah tidak banyak, tapi jika terjadi nanti eskalasi geopolitik maka aset-aset tersebut
kemungkinan besar dapat diuntungkan. Justru risiko global yang mungkin perlu kita amati dan lebih dapat kita forecast ke depan itu adalah pelemahan ekonomi Tiongkok yang saat ini masih terus berlanjut ya. Kita lihat beberapa indikator makroekonomi Tiongkok itu seperti indeks purchasing manager ya, PMI, kemudian juga total kredit di China, total social financing itu seluruhnya melamban. Akibatnya jumlah uang beredar, kemudian pertumbuhan GDP, inflasi itu semuanya melambat. Dan kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekspor ke Tiongkok yang cukup besar, dan exposure kita ke Tiongkok itu growing, terus tumbuh ya. Mungkin dalam 5 tahun terakhir sejak COVID itu ekspor kita ke Tiongkok terus tumbuh secara signifikan. Jadi tentu kita melihat risiko perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu risiko global yang perlu terus kita pantau ke depan. Baik, lalu